udah baik-baik saja. Selama 1 minggu ke depan aku mulai merasakan kalau badan aku drop lagi. Duar! Bener-bener nggak mau makan apapun tuh nggak berselera. Kalaupun masuk dimuntahin lagi. Assalamualaikum, halo Mam. Mam pasti kesini karena sedang mencari-cari informasi tentang apa itu hiperemesis gravidarum atau mencari-cari pengalaman ibu-ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum. Kalau iya, yuk sekarang kita sharing sama aku, tonton videonya sampai selesai dan dengerin cerita aku tentang hari-hari melewati hiperemesis gravidarum di kehamilan aku yang ketiga. Apa itu hiperemesis gravidarum? Emesis itu kondisi mual muntah karena lonjakan kehamilan pada ibu hamil trimester 1. Kalau hipernya itu ya berlebih ya, jadi ini kondisi yang nggak biasa, lonjakan kehamilan yang tidak biasa seperti umumnya dialami oleh ibu-ibu hamil. Gejalanya kalau dibilang mirip morning sickness, ya mirip, tapi lebih hebat, kuat, dan nyebelinnya itu 3 kali lipat, 4 kali. Pokoknya lebih parah deh dari morning sickness. Dari mulai mual muntahnya, kondisi tubuhnya lebih drop, pusingnya, sampai ya biasanya umumnya ibu hamil yang menderita hiperemesis gravidarum ini akan melakukan perawatan intensif selama 3 hari di rumah sakit. Apa sih penyebab hiperemesis gravidarum? Jujur, aku nggak tahu. Pokoknya kehamilan pertama dan kedua ini aku kehamilan yang biasa-biasa aja. Tapi yang ketiga ini ya nggak biasa. Cuman ketika aku mengalami hal ini, mamaku bilang dulu ketika mama hamil, mama juga ngalamin mual muntah hebat kayak gini sampai lemes nggak bisa ngapa-ngapain, ibaratnya kayak mayat hidup. Dan katanya hiperemesis gravidarum ini bisa jadi ada histori kehamilan dari ibu si pasien atau neneknya dari cucu gitulah ya, ibu kita lah ya. Jadi kalau pengen tanya boleh tuh, kalau misalnya kalian lagi ngalamin hal kayak gini, tanya iseng-iseng ke mama. Mah dulu mama waktu hamil hiperemesis gravidarum juga enggak? Kalau nggak ngerti apa hiperemesis gravidarum, jelasin aja kondisinya seperti ini. Umumnya sih pasti bilang ya mama juga kayak gitu sih. Cuman kalau orang dulu itu karena mereka biasa menghindari perawatan di rumah sakit, mereka akan berusaha untuk sekuat mungkin deh nggak ke rumah sakit, jadi dirawat di rumah walaupun keadaannya sudah sangat memprihatinkan dan gawat darurat. Nah kalau kita nggak boleh ya, ada tanda-tanda darurat yang memang kita harus segera membawa diri ini ke rumah sakit. Gejala-gejala hiperemesis yang aku alamin selain mual, muntah, itu pusing, dan nggak mau makan. Ini nggak mau makannya bener-bener nggak mau makan apapun tuh nggak berselera, kalaupun masuk dimuntahin lagi, terus sangat sensitif dengan aroma makanan menyengat, bawang putih, dapur, aroma suami, dan aroma anak pun aku kayak nggak deh. Bahkan aku sampai tidur terpisah sama anak dan suami aku selama beberapa bulan selama hiperemesis berlangsung. Parahnya lagi, aku udah nggak mau minum air putih. Jangankan air putih deh, air lain pun nggak mau, masuk mulut pasti keluarin lagi. Plus aku mengalami juga yang namanya hipersaliva. Nah untuk hipersaliva ini spesial aku bakal kupas di video yang ini. Nah karena aku nggak bisa minum sama sekali, akhirnya tubuh aku jadi dehidrasi itu, bener-bener kehausan, udah makan nggak masuk, minum nggak masuk, akhirnya udah hampir setengah pingsan kali ya kondisi tubuhnya. Aku langsung dibawa ke rumah sakit melalui jalur UGD. Di situ nanti biasanya sih perawat udah tahu kalau oh ini muka-muka ibu hiperemesis gravidarum. Mereka akan segera gercep ngasih interview singkat kayak misalnya ibu kehamilan udah berapa bulan, HPHT-nya berapa, terus apa yang dirasakan, perutnya sakit nggak? Kalau emang perutnya kerasa sakit, lambungnya, itu nanti akan dikasih obat anti mual, lalu kita akan diinfus biasanya. Infus cairan agar ya dehidrasinya dulu dong dipulihkan yang pertama, karena itu kondisi yang darurat ya kalau kita dehidrasi. Lalu nanti setelah dicek jantung, dicek darah,
kemudian nunggu sampai dokter umum, biasanya dokter jaganya akan ngasih rujukan ke Objin. Nanti kita akan diperiksa kandungannya segala macamnya sampai kita dikasih rujukan untuk udah deh rawat inap aja. Awalnya sih nggak mau ya karena kepikiran ada anak 2 di rumah, tapi karena udah ada yang jaga, udah ada yang bantu support untuk merawat selama beberapa hari, ya aku tenang juga karena ya gimana ya, namanya ibu ya, hamil anak ketiga, punya 2 anak yang masih kecil-kecil, fokus ke badan diri sendiri aja tuh udah nggak bisa gitu, fokusnya bener-bener nanti makan anak gimana, terus nanti pulang sekolah gimana. Nah, itulah pentingnya support keluarga selama hiperemesis gravidarum ini berlangsung. Dan untuk diri kita, ini juga harus ada yang support, terutama suami. Kalau suami nggak bisa karena dinas luar kota atau apa, bisa sama ibu atau bisa sama mertua, pokoknya siapa aja harus mendampingi kita selama proses rawat inap 3 hari. Selama proses rawat inap 3 hari itu ngapain aja? Ya tentunya nanti dokter dan perawat itu akan memberikan kita support dalam bentuk pengobatan, perawatan, terus selalu ditanya keadaannya, gimana Bu keadaan hari ini, semangat ya, makanannya dijaga yang baik, lalu diberi asupan nutrisi lewat cairan infus. Kemudian kalau misalnya hasil tes labnya ada kadar magnesium rendah atau apa-apa yang rendah, itu juga cepat akan dilakukan perbaikan pemulihan. Setelah 3 hari di rumah sakit, aku ngerasa memang udah nggak oke 100%, tapi kayak 70% oke lah. Aku siap menjalani hari sebagai ibu hamil trimester 1 walaupun mual muntah itu masih ada. Tapi kupikir semua sudah baik-baik saja. Selama 1 minggu ke depan aku mulai merasakan kalau badan aku drop lagi. Duar! Akhirnya 1,5 minggu berlalu, aku masuk lagi rumah sakit, masuk UGD lagi, ketemu lagi perawat yang sama, sampai perawatnya bilang, loh ini kan ibu yang kemarin. Objinnya juga bilang, kok kamu masuk lagi sih? Emang separah apa? Sampai akhirnya ketika dicek lagi, ya emang harus rawat inap. Kenapa? Karena keadaan janin aku saat itu kemampuan hidup daya tahannya itu tinggal 25%. Berarti selama pemulihan di rumah itu ya tidak bekerja dengan baik, tetap aja hiperemesis itu berlangsung, makan minumnya jelek. Ya udahlah, akhirnya aku menyerahkan diri aku lagi di rumah sakit. Gak apa-apa, yang penting janin di tubuh aku selamat. Hal-hal yang harus diperhatikan selama hiperemesis gravidarum ini adalah support dari keluarga, terutama suami. Kalau ibu-ibu punya anak, sebentar aja coba fokus sama diri sendiri dulu. Biarkan anak kalian itu diasuh sementara sama anggota keluarga yang lain. Sebenarnya kalau ibu dengan hiperemesis gravidarum ini, dia perlu isolasi sendiri juga dari interaksi banyak orang. Karena dengan kondisi tubuh yang sangat lemah, itu malas banget loh buat ngobrol. Kayak diajak ngobrol aja tuh kayak, aduh bisa gak sih lu jauh-jauh aja dari gue, jangan ajak ngomong, capek nih untuk ngomong tuh kita perlu energi, kita mau tidur rebahan aja deh sepanjang hari biar nggak mual muntah gitu. Jadi apa aja yang harus dimakan sama ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum? Ya apa yang bisa dimakan, makanlah makanan yang less aroma dan less rasa. Kalau bisa nggak terlalu gurih, nggak terlalu asin, pokoknya rasa-rasa yang alami aja, kayak tahu rebus. Aku itu masuk tahu rebus, pengganti protein karena aku nggak masuk telur. Aku makan tahu rebus buat sarapan pagi, buat makan siang, saya makan malam. Aku makan telur rebus sama sawi rebus. Pokoknya rebus-rebusan itu enak juga. Nggak usah dipaksain makan nasi kalau misalnya nggak masuk. Hindari makanan-makanan manis, karena makanan-makanan yang manis itu justru memancing kita untuk muntah karena enak. Untuk minuman, untuk minuman ini kalau pengalaman aku cuman bisa minum di keadaan yang ekstra dingin, atau minuman yang beres, atau minuman yang anget ke panas yang masih bisa kita minum. Kalau pagi-pagi aku selalu minta teh
teh panas sih, teh panas, tapi tehnya nggak terlalu pekat, terus nggak manis. Ya manis, tapi manisnya manis dalam batas wajar aja lah ya, nggak yang manis banget. Insya Allah kalau minuman-minuman dengan bersuhu agak panas itu dia bisa diterima oleh badan. Tapi kalau buat siang-siang, biasanya aku nitip kayak pengen es jeruk tapi jangan terlalu manis, jangan terlalu asem, itu juga masuk. Kapan hiperemesis ini berhenti? Umumnya memasuki trimester kedua itu akan berhenti. Seperti yang aku alami, alhamdulillah di trimester kedua udah nggak mengalami lagi yang namanya mual, muntah, hipersaliva dan teman-temannya yang menyebalkan itu. Tapi beberapa kasus memang ada ibu yang menjalani kehamilan ekstrim ini sampai lahiran. Itu sih aku nggak ngebayangin ya gimana perjuangannya sang ibu untuk membawa malaikat di dalam badannya itu dengan tubuh yang mungkin udah separuh nyawa, udah sepertiga nyawa, lagi nyawanya udah tinggal dikit lagi itu. Pokoknya ya semangat aja deh. Nah, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain semangat sih. Karena ya support dari manapun jujur dari A, B, C itu mereka cuma membantu menguatkan. Balik lagi ke kita yang mengalami, support terbesar itu adalah dari diri kita untuk senantiasa berpikir positif. Aku punya cerita. Jadi hiperemesis gravidarum ini umumnya dia akan mengalami halusinasi karena jujur kita mengalami keadaan yang ada di bawah gitu. Kalau aku boleh sharing, kalau misalnya ditanya apakah titik terbawah yang pernah kamu rasakan di dalam hidup, aku kan bilang progres hiperemesis gravidarum yang aku alami ini merupakan salah satu titik terendah yang pernah aku alami. Aku ngerasa kayak aku hidup tapi aku nggak bisa apa-apa. Makan di depan mata ada sajian makanan enak, aku nggak bisa terima. Mau minum susah, aku punya anak-anak, punya keluarga, nggak bisa ngurus, tapi aku hidup, otak aku tuh sehat, otak aku masih bisa bekerja, tapi badan aku nggak bisa bergerak karena hiperemesis gravidarum ini dan yang nggak bisa makan apa-apa itu loh, jadinya lemes banget. Sampai aku pernah kayak berpikir berkali-kali tuh aku pengen udahan aja deh hamilnya. Ketika kabar janin kesempatan hidupnya tinggal 25%, aku bahkan sempet kayak tuh kan, itu tuh udah sinyal kalau aku tuh harus udahan aja hamilnya. Tapi ya masuk trimester 2, aku udah fit lagi seperti semula, balik lagi ke kondisi kehamilan pada umumnya yang tanpa mual muntah, yaitu suatu rezeki dan berkah yang luar biasa. Sampai aku mikir kayak, aduh aku kok ngomong yang enggak waktu itu, kok aku nyesel. Cuman ya gimana, serajin-rajinnya kita ibadah deket sama Tuhan pun, ya keceplosan aja gitu untuk berkata buruk pada diri sendiri. Kalau di luar negeri, kondisi hiperemesis gravidarum ini udah kondisi yang udah di area merah, makanya banyak forum-forum atau komunitas atau organisasi yang bener dia sangat support untuk ibu-ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum ini. Karena berapa persen aku lupa, ibu-ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum ini cenderung ingin mengakhiri. Jadi kalau misalnya aku baca berita atau dengar berita ada ibu muda, ada perempuan sedang hamil lalu depresi sampai akhirnya mengakhiri hidup, ya itu perlu perlu ditelisik lagi sih apakah dia itu hiperemesis gravidarum bukan hanya karena persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi atau hal-hal yang kayak gitu, ibaratnya tuh kayak baby bluesnya ya, tapi di masa kehamilan gitulah. Dan itu tuh real terjadi karena aku ngalamin, walau ya alhamdulillah nggak sampai melakukan hal yang aneh-aneh. Cuman ya masih masuk di logika sih kenapa ibu-ibu itu melakukan hal seperti itu. Itu suatu keadaan yang di luar di luar akal sehat atau di luar nalar, tapi tiba-tiba pengen aja melakukan hal ekstrim. Pokoknya untuk teman-teman, ibu-ibu yang sedang mengalami hiperemesis gravidarum,
tetap semangat, minta support sama keluarga, jangan takut atau jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter atau bahkan dirawat di rumah sakit. Nggak usah sok kuat karena tubuh kita tuh sebenarnya udah kasih sinyal kalau kita nggak kuat, tapi ya nggak usah sok kuat aja. Kalau emang harus dirawat ya dirawat gitu, jangan ngeyel aku kuat kan, kasihan loh janinnya, kasihan juga sama badan kita yang sebenarnya udah minta perawatan ekstra. Cukup sekian, semangat untuk ibu-ibu semuanya, ibu-ibu hiperemesis yang lagi hamil, yang lagi menyusui. See you di next video, kita sharing-sharing lagi. Bye, assalamualaikum.